channel dari EduTech. Di sini kita akan belajar mengenai materi kimia serta pembahasan soal-soal HOTS dan setingkat Olimpiade. Enjoy, jangan lupa like dan subscribe. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi nih bareng sama aku Dila. Nah, kalau udah sama aku berarti kita bakal membahas mengenai kimia organik. Nah, kali ini aku bakal ngelanjutin reaksi-reaksi senyawa organik yang telah aku bahas sebelumnya. Pada video kali ini, kita bakal membahas mengenai reaksi adisi 1,4 nukleofilik dan 1,2 nukleofilik. Nah, teman-teman, ada satu hal yang harus kita garis bawahi terlebih dahulu, bahwa kalau kalian nanti belajar, itu akan ada perbedaan antara adisi 1,4 nukleofilik pada DNA terkonjugasi dengan adisi 1,4 nukleofilik pada senyawa tak jenuh alfa beta. Nah, untuk bahasan kali ini itu cakupannya adalah adisi 1,4 nukleofilik dan 1,2 nukleofilik pada senyawa tak jenuh alfa beta. Oke, gimana sih prinsipnya dan tips triknya biar kita mudah memahami reaksi adisi ini? Pertama, adisi 1,4 dan 1,2 nukleofilik itu adalah penyerangan nukleofilik terhadap ikatan rangkap yang berkonjugasi dengan karbonil. Nah, jadi di sini tuh terjadi pada ikatan rangkap suatu senyawa yang memiliki gugus karbonil dan juga ikatan rangkap, dan posisinya adalah posisi terkonjugasi. Nah, 1,4 dan 1,2 ini membedakan penyerangannya, di mana dia akan menyerang nukleofil itu di daerah karbonilkah atau di daerah alkenanya, atau ikatan rangkap C dengan C-nya. Nah, yang pertama, adisi 1,4 itu ciri khasnya adalah pada ikatan rangkap CC-nya, dengan posisinya adalah berupa karbon beta. Kemudian kalau dia adisi 1,2 nukleofilik, itu dia akan menyerang pada ikatan rangkap gugus karbonilnya atau ikatan rangkap C dengan O. Oke, itu konsep yang pertamanya. 1,4 itu akan menyerang ikatan rangkap dari C dan C, sedangkan 1,2 itu menyerang ikatan rangkap dari C dan O atau gugus karbonilnya. Nah, terlebih dahulu, mana sih gitu ya yang merupakan karbon beta? Karbon beta itu kita lihat di senyawa pertama dan senyawa kedua. Nah, untuk senyawa pertama yang dimaksud dengan karbon beta itu yang mana gitu ya? Kan kita tahu nih kalau ikatan rangkap C dengan C itu ada 2 C. Jadi C yang mana yang akan diserang? Hanya C yang berposisi karbon beta. Oke, sebagai patokannya itu adalah dari gugus karbonilnya. C yang terikat ke C karbonil itu dinamakan C alfa, dan C yang terikat ke C alfa itu adalah C beta. Jadi penyerangan nukleofil itu akan mengarah ke C beta. Kemudian untuk senyawa yang kedua, seperti yang tadi, patokan kita adalah pada senyawa karbonilnya yang berkonjugasi dengan rangkap. Nah, yang bagian mananya yang merupakan karbon beta? Ini kan C alfa, dan ini C beta. Berarti penyerangannya itu ada di bagian C yang ini. Jadi kalian harus menghitung dan harus tahu dulu nih yang mana posisi karbon betanya. Karena salah satu konsep dasar dari adisi 1,4 nukleofilik itu dia menyerang pada karbon ikatan rangkap antara karbon dan karbon, tetapi karbonnya yang berposisi beta. Next, ketika ada suatu nukleofil yang menyerang suatu senyawa yang memiliki ikatan gugus karbonil dan yang terkonjugasi dengan alkena, maka akan terjadi dua kemungkinan. Nukleofil ini akan menyerang CO atau nukleofilnya akan menyerang ikatan rangkap CC yang berposisi beta. Nah, ketika dia menyerang CO, maka itu dinamakan terjadinya adisi 1,2 nukleofilik. Ketika dia menyerang ikatan rangkap C dan C pada posisi C beta, itu dinamakan terjadi adisi 1,4 nukleofilik. Dengan hasil adisi 1,2-nya ketika menyerang di karbonil adalah senyawa yang pertama, dan ketika terjadi penyerangan adisi 1,4 nukleofilik, penyerangan ke ikatan rangkap C dengan C yang berposisi beta, maka akan menghasilkan senyawa yang kedua. Nah, bagaimana sih mekanismenya dan perbedaannya? Pertama, terkait dengan adisi 1,4 nukleofilik. Nah, serangan CN- atau nukleofil itu ada pada karbon betanya. Pertama kita lihat di sini deh.
Cn- sebagai nukleofil itu akan menyerang karbon beta. Ini adalah pusatnya sebagai C karbonil dan C ini adalah C alfa. C yang terikat ke C karbonil dan C yang terikat ke C alfa dinamakan dengan C beta. Jadi Cn- itu akan menyerang C beta yang bermuatan parsial positif. Sehingga akan membentuk ikatan atau zat antara seperti ini, yang pada akhirnya akan mengalami resonansi. Ketika Cn sudah menyerang CH2, maka akan terbentuk ikatan. Ikatan rangkap ini akan menyerahkan atau akan berkonjugasi untuk membentuk ikatan rangkap di sebelahnya. Sedangkan ikatan rangkap dari CO itu akan pindah ke O sehingga O berada dalam muatan negatif. Nah, setelah zat antara ini dihasilkan, setelah mengalami resonansi, maka direaksikan kembali dengan HCN karena reaksi ini merupakan reaksi bolak-balik. Ketika sudah terbentuk yang namanya produk, maka bisa lagi bereaksi dengan reaktan untuk membentuk lagi reaktannya. Ketika direaksikan lagi dengan HCN, Cn- ini akan terbentuk kan di sini ada H ya, H-nya positif dan Cn-nya itu negatif. Sehingga positif akan menyukai negatif. O-, O yang bermuatan negatif ini akan menyerang H sehingga ikatan antara H dan Cn terputus membentuk Cn-, dan H ini terikat ke O membentuk suatu enol, dinamakan suatu enol. Ketika suatu enol telah terbentuk, nah Cn- ini akan menyerang kembali ke arah karbon yang berposisi beta. Kenapa? Karena prinsipnya tadi adalah adisi 1,4 nukleofilik, sehingga terbentuk senyawa akhir dari hasil adisi 1,4-nya seperti ini. Next. Oke, kita lanjutkan untuk adisi 1,2 nukleofilik. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, serangan Cn- atau nukleofilnya itu akan menyerang pada karbonilnya. Nah, pembentukan atau adisi dari 1,2 nukleofilik dengan menggunakan senyawa nukleofilnya adalah Cn- itu sama dengan pembentukan cyanohidrin. Cn- itu akan menyerang C karbonil karena ini adalah adisi 1,2 sehingga elektron ikatan C dan O akan berpindah ke O membentuk O-nya dalam keadaan O negatif. Nah, setelah terbentuk O yang bermuatan negatif, maka dia akan menyerang H dan ikatan Cn itu akan terputus membentuk Cn- sehingga dihasilkan senyawanya seperti yang ada pada slide. Kemudian, bagaimana nih kalau nukleofilnya itu yang bersifat basa, ada basa kuat dan basa lemah. Nah, kuncinya adalah untuk basa kuat, dia akan menyerang gugus karbonil atau pada artian mengalami adisi 1,2. Sedangkan jika basanya merupakan basa lemah, maka dia akan menyerang ikatan rangkap C dan C pada posisi beta atau dengan kata lain mengalami adisi 1,4. Nah, untuk adisi 1,4 nukleofilik, basanya di sini adalah NH3, di mana elektron ikatan bebas pada NH3 itu akan menyerang C yang berposisi beta. Kenapa? Karena mengalami adisi 1,4 nukleofilik. Nah, hal ini akan terjadi sama juga di berbagai senyawa lain yang memiliki ikatan karbonil berkonjugasi dengan alkena. Jika direaksikan dengan asam yang lemah, maka dia akan menyerang C ikatan rangkap yang dalam posisi beta. Kemudian untuk adisi 1,2 nukleofilik, ciri khasnya adalah dengan menggunakan basa kuat. Ketika basa kuat itu direaksikan, maka terjadi penyerangan nukleofil itu pada posisi C karbonil. Sehingga pereaksiannya ini akan menggantikan C karbonil itu dengan yang namanya OH. Jadi, kesimpulan yang kita dapatkan adalah untuk adisi 1,2 nukleofilik dan 1,4, pertama, adisi 1,2 nukleofilik merupakan penyerangan pada gugus karbonilnya atau gugus rangkap C dengan O, dan biasanya nukleofilnya itu bersifat basa kuat. Kemudian untuk adisi 1,4 itu merupakan penyerangan pada ikatan rangkap dengan posisi beta, dan biasanya berupa nukleofil lemah. Nah, hal inilah yang menjadi panduan kita dalam mereaksikan suatu senyawa organik, baik itu yang mana dia merupakan adisi 1,2 dan yang mana yang akan mengalami adisi 1,4.
Oke, I think enough for this video. Dan terima kasih untuk teman-teman terkait dengan pembelajaran kimia organik. Next, aku bakal bahas lagi mengenai senyawa organik lainnya dalam pembelajaran kimia organik. Thank you.